البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mana di akhir muka surat 95. Baik, qala fadilatu Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala, wa min hadza ma qad taqra'uhu fi ba'di tafasir, dan dari sini perkara yang boleh jadi engkau membacanya di sebagian kitab tafsir, tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli itu, hina maja'a ila qaulillahi jalla wa ala, tatkala datang kepada firman Allah jalla wa ala untuk ditafsirkan, lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Qal khassa minha al-aqlu dzatah. Akal mengkhususkan dari kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir adalah zatnya Allah. Ya, ini sebagian usulin mengatakan begitu, yaitu zat Allah tidak masuk ke dalam kudrahnya Allah Ta'ala. Dikhususkan oleh apa? Oleh akal. Dan ini tak betul. Bahkan apa? Kita katakan ini adalah am urida bihil khusus. Dalilnya umum, tapi yang dimaksudkan adalah khusus untuk yang selain Allah. Atau kita katakan yang mustahilat memang tidak masuk dalam pembicaraan. Perkara yang mustahil. Kenapa? Awal ayat sudah mengisyaratkan yang dimaksudkan ala kulli syai'in qadir adalah kekuasaan Allah, kerajaannya, yaitu para makhluk yang di bawah kekuasaan Dia itu, dan semua makhluk di bawah kekuasaan Dia. Sementara zat Allah bukan makhluk. Maka memang sejak awal turunnya ayat ini, zat Allah, nama dan sifatnya di luar pembahasan. Falaisa 'alaiha biqadir. Maka Allah tidak kuasa terhadap zatnya. Ini malah tidak beradab dengan bahasa macam itu memang. Baik. Wa hadzal kalam ghalat. Ucapan ini keliru. Wa raji'un ila adami fahmi mas'alatil qudrah. Ucapan ini kembalinya kepada tidak fahamnya dia, kebanyakan ahli kalam, kepada tidak fahamnya dia kepada masalah takdir, masalah qudrah, kemampuan Allah kama yang bagi sebagaimana mestinya. Balillahu jalla wa ala kulli syai'in qadir. Bahkan kalimatnya tetap umum. Allah jalla wa ala kuasa terhadap segala sesuatu. Wa hadzal umum lam yukhassa minha syai'. Keumumannya ini tidak dikhususkan sedikit pun darinya. Innama, hanya saja al-mumtani'at, perkara yang memang mustahil. Wa minha, diantaranya mustahil apa? Perkara yang termasuk mustahilat, wujudu rabbin mislillahi subhanah, terwujudnya suatu Rabb yang semisal dengan Allah Subhanahu, fahada amhalul muhalat. Ini adalah perkara yang paling mustahil, perkara mustahil yang paling mustahil. Wa asyaddul umur imtinaat, perkara yang paling keras kemustahilannya, imtina, yaitu mustahil. Wa hada amrun mumtani falaisa bisyai', perkara yang mustahil ini tidak dikatakan syai'. Maka tak masuk dalam istilah ala kulli syai', karena sesuatu yang mustahil bukan syai'. Baik. Lam yakun syai'an madhkura, sesuatu yang belum disebut, belum terwujud, tak layak dipanggil sebagai syai', yaitu manusia, ketika belum terwujud. Wala yumkinu ayyaqa aslan, dan tidak mungkin dia terwujud sama sekali. Hatta yuqal, sehingga perlu dikatakan innahu mahsusun min qudratillahi azza wajal, bahwasanya penciptaan zat Allah atau yang semacam itu ini dikhususkan dari kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Niat Suyuti baik, yaitu untuk membantah ahli kalam yang lain yang suka mengejek, membuat pertanyaan jebakan. Tapi jelas niat baik tak cukup. Perlu memahami ajaran salaf. Innama huwa syai'un qad yuqaddiruhu dzihn. Hanya saja ini suatu perkara, ini sekitar pendekatan bahasa ya. Innama huwa syai', katanya laisa bi syai', ini pendekatan bahasa saja. Yaitu perkara yang seperti ini hanyalah suatu perkara yang terkadang diperkirakan oleh pikiran. Jelas pikiran manusia, terutama pikiran ahli kalam itu sangat liar, tidak terbatasi, menghayalkan sesuatu. Baik, misalkan Allah sesuatu, Allah punya sifat, bagaimana hubungan sifat dengan zat? Dihayalkan, yaitu mungkin saja ada suatu zat tanpa sifat. Ini pikiran, tapi apakah ada? Tak ada, cuma pikiran itu memperkirakan.
dan sesuatu yang mustahil. Mungkin saja dalam suatu saat ada makhluk yang bergerak sekaligus diam. Ini sekedar apa? Pikiran saja. Pikiran menghayalkan itu, tapi praktek mana ada? Mungkin tangannya bergerak, mulutnya diam. Ini lain pembahasannya. Tapi betul-betul dia itu sendiri bergerak sekaligus diam secara mutlak, bukan secara nisbi. Kalau secara nisbi mungkin kita dalam kereta kita diam, tapi bagi orang yang di luar kereta dianggap kita bergerak dengan kelajuan sekian. Itu nisbi. Tapi secara mutlak pikiran membayangkan mungkin aja bergerak sekaligus diam. Tapi ini sekedar pikiran. Prakteknya mana ada, mustahil. Yakni yuqaddiruhul insan fi dhihnih, yaitu seseorang memperkirakan atau menetapkan itu di benak dia. Tapi prakteknya tak ada. Tetapi la yumkinu ayyaqa, tidak mungkin itu terjadi. Seperti ucapan ahli kalam, Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak berdampingan dengan alam, tidak bersentuhan dengan alam, tapi juga tidak terpisah. Gimana itu? Allah tuh akal kacau. Yaitu ahli kalam macam itu. Sebagian mengatakan Allah tidak dikatakan maujud dan tidak dikatakan makdum. Terus apa? Gimana akal boleh sampai ke situ dan mustahil. Baik. Lakin la yumkinu ayyaqa, tapi tak mungkin itu terjadi. Wa bitali, dan dengan itu kita masuk ke fa innahu la yadkhulu tahta hadhil ayati aslan. Maka terwujudnya suatu Rabb yang semisal dengan Allah atau zat yang semisal dengan zat Allah ini tidak masuk ke dalam ayat ini sama sekali. Hatta yuqal, untuk dikatakan innahu makhsusun minha. Sesungguhnya penciptaan zat yang seperti itu ini dikhususkan dari ala kulli syai'in qadir. Karena yang mustahil itu bukan syai' untuk dimasukkan dalam ala kulli syai', atau untuk diperkecualikan dari ala kulli syai'. Dia sendiri bukan syai'. Idzan, jika demikian, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kullu syai'in mumkinul husul. Maksudnya setiap sesuatu yang mungkin untuk terwujud. Bima'na annahu yantabiqu alaihi itlaqu syai', yaitu sesuai untuknya dikatakan syai'. Fa innallaha azza wa jalla alaihi qadir. Maka setiap syai' itu Allah kuasa atas segala sesuatu. Tapi syai' yang mana? Telah kita jelaskan atau diisyaratkan oleh beliau, sesuatu yang sifatnya makhlukat. Makanya pembahasan beliau harus diikat dengan apa? Akhir ayat itu telah diikat dengan awal-awal ayat, yaitu para makhluk. Kenapa? Karena kalau sampai sini saja nanti ahli kalam masih bisa masuk, yaitu mengatakan kul ayu syai'in akbaru syahadah. Dan Allah juga syai', kata mereka. Makanya harus kita ingatkan, syai' yang dimaksudkan di ini syai' yang makhluk. Karena awal ayat mengisyaratkan ke situ, bukan syai' yang segalanya. Karena Allah sendiri syai'. Tapi yang mustahil itu bukan syai', sehingga tak layak perkara mustahil itu dimasukkan dalam pembicaraan. Kemudian walakin qad yasha'u husulahu wa qad la yasha'. Tetapi terkadang Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, terkadang juga Allah tidak menghendaki. Fal amru fi dzalika ila hikmatillahi azza wajal. Maka perkara dalam masalah ini, yaitu mewujudkan atau tidak mewujudkan sesuatu, kembalinya kepada hikmah Allah azza wajal. Wa sa'atu qudratillahi subhanah. Ini betul ya. Sa'atu. Dan luasnya kekuasaan Allah subhanah, imanul abdi biha. Belum ada khabarnya. Keimanan hamba terhadap masalah ini, baru khabarnya berikut ini. Ya'udu alaihi bi'azimis siqah. Ini akan kembali kepadanya, kalau kita mengimani seperti ini, akan kembali kepada kita rasa percaya yang besar, membawa rasa kepercayaan yang besar pada Allah. Walaupun nampak mustahil, gimana membayar hutang sebanyak ini, mustahil. Ini saya sudah beberapa hari tidak makan nasi, mustahil tahu-tahu saya jadi dapat duit misalkan, atau dapat nasi atau apa. Tapi kalau kita percaya Allah ala kulli syai'in qadir, maka harapan itu akan menguat kembali. Wa tawakkuli alaih, kembali kepadanya dengan ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam anna rabbaka qadir. Ketahuilah bahwasanya Rabbmu itu maha kuasa. La yu'jizuhu syai'. Tiada sesuatu pun yang mampu melemahkannya. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard.
Sama sekali tidak ada yang mampu melemahkan Allah di langit ataupun yang di bumi, sesuatu apapun. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Tahu setiap darah, tak ada yang mampu luput dari pandangan dia dan pengetahuan dia. Dan tak ada yang luput dari kekuasaan dia. Fallahu la yu'jizuhu syai'. Allah tiada sesuatu pun yang mampu melepaskan diri atau melepaskan diri darinya atau melemahkan dirinya. Wa bitali, dan dengan itu utlub rabbak, carilah Rabbmu. Allah Ta'ala mengatakan fafirru ilallah, larilah engkau, larilah kalian kepada Allah. Sal rabbak, mohonlah kepada Rabbmu. Wasik bi rabbik, percayalah kepada Rabbmu. Wa dhunna bi rabbika ahsanadzon, sangkalah Rabbmu dengan persangkaan yang paling bagus. Ya Allah lebih berhak mendapatkan baik sangka. Kita sendiri kalau orang buruk sangka pada kita, kita tak terima. Menuduh kita ini niatnya buruk atau pengetahuan buruk, kekuasaan tak mampu. Kita ingin orang baik sangka, terutama anak kita ya. Percayalah engkau, ayahmu ini pengalaman begini, begini, begini. Nah, bagaimana kemudian kita buruk sangka pada Allah? Wa iyyaka antai as, hindarkan dirimu dari berputus harapan. Wa iyyaka antadzunna annahu la faraj, hindarkan dirimu dari menyangka tak ada lagi jalan keluar. Walillahu ala kulli syai'in qadir, bahkan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allahul musta'an. Ada ikhwah yang bertahun-tahun mengalami musibah terus sampai dia bertanya, entah saya sejak saya ngaji selalu ada musibah terus, saya pun baik sangka tapi seakan-akan hidup memang tak ada rezeki, tak ada apa, sampai kemudian pindah provinsi, tahu-tahu juga terlilit hutang lagi, tak mampu kerja dan seterusnya, hutang pun banyak, dia bingung terus. Dia minta hiburan, kita tak mampu apa-apa, kita hanya mampunya ya menghibur dengan kalimat-kalimat, dengan ayat-ayat dan sebagainya. Sudah pernah disyafaati, ikhwah bantu, tapi ya memang kalau belum rezekinya ya hutang-hutang lagi, terlilit hutang. Memang ujian. Sahabat pun ada yang muflis kan ya, bankrupt ada juga. Tapi selama orang masih hidup, maka rezeki itu masih ada. Memang musibah akan melipat gandakan pahala insya Allah. Dan setiap kita ujiannya lain-lain. Allahul musta'an. Yang penting tidak boleh putus asa. Kemudian dikatakan di sini, balillahu ala kulli syai'in qadir, bahkan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Fayatika bil faraji min haitsu tadhun, dia akan mendatangkan kelonggaran dari arah yang engkau sangka, wa min haitsu la tadhun, dan dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Ya Allah luas ilmunya, bahkan meliputi segalanya. Kita hanya menyangka ada beberapa jalan, tahu-tahu ada jalan yang tidak disangka-sangka. Baik, seperti dalam cerita-cerita Arab dan yang lainnya itu. Siapa yang menyangka, tahu-tahu ada tikus membawa dinar. Tikus katanya lebih suka dinar kan daripada dirham, kata cerita-cerita Arab zaman dulu. Tahu-tahu biarkan dinar itu jatuh di tempat kita, rezeki. Tak perlu kita umumkan ke masyarakat tikus dapat dinar. Itu baru 2-3 cara. Mungkin ada cara yang lain, entah bagaimana. Wa yarzuquka min haitsu la tahtasib, dia memberikan rezeki kepadamu dari arah yang tidak engkau perkirakan, tidak engkau sangka. Fallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ij'al hadzal ma'na nusba ainik, jadikan makna ini senantiasa di depan matamu. Selalu ingat. Seakan-akan jadi apa? Jadi slogan, jadi semboyan di pikiran kita. Wa dhihnik, di hadapan benakmu, daiman, terus menerus. Wa dzunna bi rabbika ahsanadzon, sangkalah Rabbmu dengan persangkaan yang terbaik. Karena Allah maha syakur. Kalau sesama manusia saja banyak yang insya Allah bersyukur pada temannya walaupun tidak seberapa, maka Allah dia lebih bersyukur lagi dengan persangkaan hambanya itu. Manusia semampu-mampunya dan itu pun banyak yang kurang, tapi Allah maha bersyukur. Wa absyir bi karamihi wa judihi wa ihsanihi tabaraka wa ta'ala, bergembiralah dengan kedermawanannya. Gimana kita membedakan antara karam dengan jud? Karam sih boleh diartikan kemuliaan, tapi dohirnya yang beliau inginkan di sini ya kedermawanan juga ya. Kemuliaannya, kedermawanannya dan kebajikannya tabaraka wa ta'ala. Baik.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. 9.